Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rosi Widarawati SPMP selaku dosen pengampu mata kuliah pertanian berkelanjutan yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk presentasi dengan topik budaya dan kearifan lokal dalam pengelolaan lahan agroforestry. Sebelum dimulainya presentasi, izinkanlah kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ibtisam Maulia Rahma dengan NIM 204 dan rekan-rekan saya. Saya Fania Destiani Utami dengan NIM A1D023019. Saya Kaisa Sawasabita dengan NIM 129. Saya Novali Ardani dengan NIM 159. Saya Dewi Asna Marhamah dengan NIM 194. Saya Kusuma Stiani dengan NIM 195. Saya Salvadia dengan NIM 200. Next. Oke, untuk presentasi bisa dimulai. Untuk agroforestry itu sendiri yaitu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau jenis kayu-kayuan dengan penanaman tanaman semusim dan beberapa jenis tanaman pertanian. Tujuannya itu selain untuk mengatasi masalah alih fungsi lahan, juga untuk mendukung ketahanan pangan. Nah, agroforestry ini merupakan salah satu solusi yang tepat dan baik untuk diterapkan dalam pola pemanfaatan lahan. Manfaat yang dihasilkan dari sistem agroforestry ini akan berdampak pada perubahan gaya hidup petani. Pemanfaatan yang tepat akan berkontribusi secara maksimal terhadap peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat, baik di daerah maupun di tingkat nasional, sekaligus tetap mengendalikan dan mengkonversi sumber daya alam yang ada agar tetap lestari. Untuk Selanjutnya ada pengaruh kearifan lokal terhadap praktik pengelolaan lahan agroforestry. Kearifan lokal berperan penting dalam pengelolaan lahan agroforestry, terutama dalam menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan sistem pertanian di berbagai daerah. Selain itu juga berperan dalam pengelolaan konflik penggunaan lahan serta dapat membantu adaptasi terhadap perubahan iklim. Di Indonesia sendiri misalnya banyak komunitas adat yang menerapkan sistem agroforestry berbasis kearifan lokal seperti di Daya Iban, Kalimantan yang mengintegrasikan pohon-pohon lokal dengan tanaman pangan. Pengetahuan lokal ini berfungsi sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang dinamis, menjaga kesuburan tanah dan melestarikan sumber air. Selain itu, kearifan lokal juga berperan dalam pengelolaan konflik penggunaan lahan. Di beberapa daerah, adat istiadat mengatur distribusi lahan untuk keperluan pertanian, perhutanan, dan konservasi sehingga dapat meminimalisir ketegangan antara masyarakat dan pihak luar. Penelitian terbaru juga menyoroti bagaimana kearifan lokal membantu adaptasi terhadap perubahan iklim. Misalnya masyarakat di wilayah dataran tinggi Papua mengandalkan pengetahuan tradisional dalam pemilihan jenis tanaman dan pola tanam yang adaptif terhadap perubahan suhu dan curah hujan yang ekstrim. Dengan menerapkan teknik agroforestry berbasis lokal, mereka dapat mempertahankan hasil panen yang optimal sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya. Oke, yang selanjutnya di sini adalah tantangan yang dihadapi dengan budaya lokal untuk praktik agroforestry. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang agroforestry. Di sini tantangan yang dihadapi oleh para petani saat ini yaitu kurangnya pemahaman tentang agroforestry yang mengakibatkan kurangnya hasil produksi tanaman yang ditanam. Nah, dengan terjadinya hal ini, maka semakin lama akan berdampak pula dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Terus yang kedua di sini ada maraknya penggunaan lahan hutan. Maraknya penggunaan lahan hutan yang merupakan paru-paru dunia menjadi lahan pertanian dengan adanya perubahan alih fungsi lahan hutan mengindikasi semakin besarnya angka deforestasi juga. Kemudian yang ketiga di sini ada kesulitan merubah pandangan ahli agronomi dan kehutanan. Kebanyakan ahli pertanian dan kehutanan yang sudah sangat terbiasa dengan keteraturan sistem monokultur dan agroforestry sederhana menganggap bahwa ketidakteraturan dan keberagaman tanaman ini itu sebagai tanda kemalasan para petani. Kebanyakan ahli agronomi dan kehutanan yang akrab dengan pola pertanian sederhana dan keaslian hutan
alam itu masih sangat sulit ya untuk mengakui bahwa agroforestry itu adalah sistem usaha tani yang produktif. Kemudian untuk tantangan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk tantangan selanjutnya yaitu ada agroforestry adalah sistem kuno atau tidak modern, di mana agroforestry ini dianggap sebagai sesuatu yang identik dengan pertanian primitif yang terbelakang dan sama sekali tidak patut untuk dibanggakan, sehingga banyak kalangan yang masih ragu untuk melakukan sistem agroforestry ini. Padahal agroforestry ini merupakan wujud konsep petani dari proses adaptasi dan inovasi yang terus-menerus yang berkaitan dengan perubahan ekologi, keadaan sosial ekonomi, dan perkembangan pasar. Untuk selanjutnya, tantangannya yaitu adanya penguasaan lahan, di mana hampir semua petani agroforestry itu tidak memiliki bukti kepemilikan lahan secara resmi, sehingga banyak areal agroforestry yang dinyatakan berada dalam lingkungan kawasan hutan negara atau dialokasikan kepada perusahaan besar dan proyek pembangunan besar, sehingga berakibat pada keengganan petani untuk melanjutkan sistem agroforestry yang sudah mereka bangun sebelumnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya merupakan dampak dari perubahan sosial ekonomi terhadap kearifan lokal dalam agroforestry. Yang kelompok kami ambil itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan potensi pendapatan petani serta menciptakan stabilitas finansial. Yang kedua, meningkatkan produktivitas lahan dengan terjaganya kesuburan tanah dengan baik. Yang ketiga, terjaganya keseimbangan ekosistem lokal melalui kontribusi agroforest dalam kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan pertanian. Di mana produktivitas lahan merujuk pada kemampuan lahan untuk menghasilkan hasil pertanian yang lebih banyak dan juga berkualitas. Agroforestry juga dapat berkontribusi pada keberagaman hayati yang tinggi yang menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Hal ini berarti adanya interaksi antara manusia, hewan, dan juga mikroorganisme yang memperkuat ketahanan alam terhadap perubahan iklim dan juga gangguan lainnya. Agroforestry juga membantu menjaga kesehatan alam dengan cara yang ramah lingkungan. Misalnya, penggunaan pohon-pohon yang dapat menyerap karbon dioksida berperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, dengan mempertahankan keberagaman hayati yang mendukung fungsi-fungsi ekologis seperti penyerbukan atau pengendalian hama alami. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Kesimpulannya yaitu agroforestry adalah pemanfaatan lahan secara optimal dengan menggabungkan peranan dan perannya, perhatikan lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Tantangan yang dihadapi petani seperti kurangnya pemahaman tentang agroforestry, deforestasi akibat alih fungsi lahan hutan, dan pandangan negatif ahli agronom serta kehutanan. Meskipun luas agroforestry di Indonesia besar, belum diakui secara resmi sebagai kategori penggunaan lahan. Agroforestry meningkatkan produktivitas lahan, menjaga kesuburan tanah, mengurangi erosi, dan menciptakan iklim mikro yang mendukung pertumbuhan tanaman, memberikan keuntungan ekonomi serta lingkungan bagi petani. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata atau kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.